Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Muzakir Al-Faruq Sulfian. Ingin mempresentasikan materi tentang pemberontakan PKI di Madiun. Lalu apa saja yang akan saya bahas, yaitu ada pertama, ada peta wilayah dan tahun peristiwanya. Yang kedua adalah latar belakang peristiwa. Yang ketiga ada tokoh pemberontak dan pahlawan yang gugur. Lalu ada akhir peristiwa. Nah, yang pertama di sini ada peta wilayah Madiun. Nah, pemberontakan PKI di Madiun itu terjadi pada tanggal 18 September 1948. Lalu latar belakang pemberontakan PKI itu diawali dengan jatuhnya kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Safiruddin. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun, Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Amir pun membentuk FDR di Surakarta yang terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, PKI, Pesindo, dan lain-lain. Kegiatan FDR dikendalikan oleh PKI sejak kembalinya Musso dari Uni Soviet. Partai yang bergabung dalam FDR akhirnya meleburkan diri menjadi PKI. Oke, selanjutnya di sini ada tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokoh pemberontak. Yang pertama ada Musso. Musso seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet, yang kemudian pulang ke Indonesia bergabung dengan Amir Safiruddin untuk mengadakan propaganda anti pemerintah pimpinan Soekarno-Hatta. Nah, lalu yang kedua, Amir Safiruddin adalah sekretaris pertahanan PKI setelah dipimpin oleh Musso. Nah, lalu apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi keadaan ini? Pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer daerah istimewa Surakarta dan sekitarnya. Kolonel Sungkono untuk daerah Jawa Timur. Pada 30 September 1948, kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musso ditembak TNI dan Amir Safiruddin tertangkap di Ngrambe, Grobogan, Purwodadi, dihukum mati. Nah, lalu di sini ada akhir peristiwanya. Apa sih akhir peristiwanya itu? Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel A.H. Hasution. Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda, namun dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang membentuk Republik. Semua kekuatan pemberontak akhirnya dapat dimusnahkan. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran Musso yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, Musso berhasil ditembak mati. Sedangkan Amir Safiruddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah, sedangkan sisa-sisa pemberontak yang tidak tertangkap melarikan diri ke arah diri Jawa Timur. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.